Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Pada saat ini, 10 kultivator formasi inti dari sekte pertarungan jahat tiba di luar kabut. Salah satu di antaranya seorang lelaki tua yang kepalanya jelas lebih besar dari kepala orang lain. Dia mengusap kepalanya lalu mencibir. Gadis kecil itu milik lelaki tua ini. Aku hanya kekurangan tungku kultivasi pribadi. Setelah mengatakannya, dia menjilat bibirnya lalu membentuk tangan raksasa dan meraih ke kabut. Namun saat tangannya menyentuh kabut, bayangan naga sepanjang 1000 kaki muncul. Kultivator berkepala besar itu menjerit dan langsung mundur dengan ekspresi terkejut di matanya. Para kultivator formasi inti lainnya juga mengungkapkan ekspresi terkejut ketika mereka menatap kabut. Kepala tetua Qian Kun berkata dengan dingin, "Sejak kapan formasi seperti ini muncul di sini?" Para kultivator yang tersisa saling memandang, tetapi tidak ada yang menjawab. Qian Kun mendengus dan dengan hati-hati melihat formasi tersebut lalu berkata, "Karena formasi ini dapat memanggil naga, itu pasti tidak normal. Kunsang, cepat gunakan simbol 10.000 segel." Kunsang adalah salah satu dari 3 tetua yang mengejar Wang Lin sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya lalu membentuk simbol hitam. Dengan cepat, simbol itu membesar hingga ukurannya berubah menjadi gunung kecil. Dia menggerakkan tangannya dan gunung kecil itu runtuh ke bawah. Naga yang terbentuk oleh kabut dengan cepat mengeluarkan suara gemuruh, menyerang dan bertabrakan dengan gunung kecil Kunsang. Saat raungan naga menggelegar, gunung kecil itu tampak terlempar ke belakang. Melihat adegan ini, wajah Kunsang menjadi pucat. Bahkan butuh beberapa saat baginya untuk menstabilkan nafasnya. Pada saat gunung itu terhempas, naga itu kembali berubah menjadi kabut, lalu menghilang dan formasi kembali normal. Melihat adegan ini, Qian Kun mencibir dingin. "Kunsang, izinkan aku menggunakan simbolmu." Setelah mengatakannya, dia sebenarnya tidak menunggu Kunsang setuju dan segera mengulurkan tangannya. Sebuah kekuatan yang kuat menarik gunung kecil itu ke arahnya. Tetapi ketika mencapai tangannya, gunung itu telah kembali ke bentuk aslinya. Qian Kun mengarahkan tangannya ke atas simbol itu untuk menghilangkan perasaan ilahi Kunsang dan meninggalkan perasaan ilahinya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan seteguk energi spiritual. Setelah energi spiritualnya menyatu dengan simbol tersebut, dia melemparkannya kembali ke udara. Simbol itu kembali menjadi gunung kecil, tetapi kali ini ukurannya setidaknya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Qian Kun menatap kabut dan melambaikan tangannya, sementara kabut membentuk naga lagi yang menyerang gunung kecil itu sehingga membuat gunung kecil itu runtuh lagi. Adegan sebelumnya diputar kembali, namun hasilnya sangat berbeda. Saat mereka bertabrakan, gunung kecil itu berhenti sejenak, tetapi naga itu menghilang dan gunung itu terus turun. Namun saat jatuh, tampak ada 10 naga lagi terbentuk dari dalam kabut dan menyerang gunung. Ekspresi Qian Kun berubah lalu mencibir, "Rekan sesama tetua, ayo serang bersama." Setelah kata-kata itu keluar, para kultivator formasi inti yang tersisa mengambil harta mereka dan mulai mencoba menghancurkan formasi dengan paksa. Adapun Wang Lin, setelah dibawa ke dalam goa, dia langsung batuk beberapa kali dan memuntahkan darah. Armor naga di punggungnya tampak rusak dan mengeluarkan asap hitam saat bergerak. Namun tidak lama kemudian, armor itu kembali normal seolah-olah tidak pernah rusak.
Jika dia tidak memiliki armor naga ini, mungkin dia tidak hanya akan terluka, namun nyawanya pun bisa melayang. Meskipun Qian Kun hanya seorang kultivator formasi inti tahap pertengahan, namun simbol penghancurnya sangat kuat, sehingga akan menghancurkan semua tulang di tubuh orang yang terkena serangannya, dan itu juga dapat menyebabkan kematian. Wajah Wang Lin sangat pucat sekarang, dan dia dengan cepat mengeluarkan kotak kayu berisi tungku pil 100 binatang. Dia kemudian memberikannya kepada Li Muwan dan dengan lemah berkata, "Ini adalah tungku pil peringkat 5. Cepat, selesaikan pil surga jauh." Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan pedang kristal terbang. Pedang terbang itu perlahan mendarat di bahunya. Itu memancarkan cahaya dingin yang kuat. Meskipun dia memiliki esensi darah jiwa Li Muwan, namun dia tidak mempercayainya sepenuhnya. Li Muwan menatap kotak kayu di tangannya. Setelah melihatnya sekilas, dia sudah tahu betapa berharganya tungku pil ini, sehingga dia bertanya, "Apakah mereka mengejarmu karena ini?" Wang Lin menutup matanya dan fokus pada kultivasi sambil dengan santai menjawab, "Tidak." Li Muwan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang kompleks. Dengan kepintarannya, dia sudah bisa menebak bahwa 10 kultivator itu mengincar tungku pil ini. Wang Lin mungkin tidak tahu nilai dari tungku pil ini, tetapi bagaimana mungkin Li Muwan tidak mengetahuinya. Dia segera menatap Wang Lin. Tatapannya menjadi lebih lembut saat dia dengan lembut bertanya, "Apa yang kamu gunakan untuk menukarnya? Atau apakah kamu mencurinya?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia membuka matanya dan dengan dingin berkata, "Murnikan saja pilnya." Tepat pada saat ini, gua itu berguncang dengan keras ketika suara gemuruh terdengar dari luar. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mulai berkultivasi lagi. Li Muwan tidak bertemu Wang Lin selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, dia menganalisis waktu yang dia habiskan bersamanya. Kesimpulannya adalah dia tidak akan melakukan hal buruk kepadanya. Dalam 3 tahun terakhir, dia terlalu takut untuk pergi keluar. Untungnya, para kultivator tidak membutuhkan banyak makanan, sehingga beberapa buah roh dan pil saja sudah cukup. Dalam 3 tahun terakhir ini, setiap kali dia memikirkan Wang Lin, maka dia merasa rumit. Suatu hari nanti, dia mungkin tiba-tiba mati, yang berarti Wang Lin juga mati di luar sana. Dia juga membayangkan Wang Lin tiba-tiba muncul kembali di dalam gua, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Wang Lin akan kembali dengan 10 kultivator formasi inti yang mengejarnya. Dia menghela nafas, lalu meraih tungku pil dan segera kembali ke kamarnya untuk menyempurnakan pil surga jauh. Waktu perlahan berlalu. Setiap kali Li Muwan memurnikan pil, dia akan membuang semua pikiran yang mengganggu dan hanya fokus pada pemurnian. Namun dia masih merasa sangat gugup. Bahkan dia tidak pernah segugup ini ketika dia menyempurnakannya untuk pertama kalinya di depan mata gurunya. Dia terus berkata di dalam hatinya bahwa dia harus berhasil. Jika tidak, begitu formasinya rusak, maka akan ada konsekuensi yang tidak terbayangkan. Jika dia bisa berhasil, maka masih ada peluang. Setidaknya seharusnya tidak ada masalah saat melarikan diri. Saat ini goa itu berguncang semakin keras. Debu berjatuhan dari langit-langit dan dinding hingga terbentuk lapisan di lantai. Terdengar suara gemuruh dari luar menjadi semakin keras. Sementara itu, Wang Lin terus berkultivasi sepanjang waktu. Sesekali dia akan melihat keluar dan tatapannya akan berubah menjadi lebih dingin. Aroma obat melayang keluar dan setelah mengendusnya, Wang Lin dengan tenang membuka tasnya dan mulai mengatur barang-barang di dalamnya. Saat dia mengeluarkan urat naganya,
matanya langsung menyipit. Harta karun ini tidak terlalu kuat, meski bisa terbelah berkali-kali untuk membengkokkan targetnya. Jika bertemu dengan pedang terbang yang tajam, maka itu akan terpotong menjadi dua. Bahkan teknik api yang kuat pun bisa membakar urat naga ini. Namun saat dia memikirkannya, dia akhirnya tersenyum dingin. Dia berpikir begitu dia mencapai tahap formasi inti, maka tendon naga ini akan berguna. Suara-suara dari luar menjadi semakin keras, seolah-olah mereka berada tepat di sampingnya. Ketika dia melihat ke arah kamar Limuan, hatinya menjadi berat dan dia menghela nafas. Limuan menggigit bibir bawahnya hingga berdarah dan matanya berkaca-kaca. Pil surga jauh yang tidak lengkap itu telah gagal pada saat penyelesaiannya. Sebagai seorang alkemis, dia telah gagal berkali-kali, tetapi dia tidak pernah merasa seburuk ini sekarang. Ini adalah salah satu saat di mana dia benar-benar tidak boleh gagal. Limuan memandang Wang Lin yang sedang berkultivasi di luar dan air matanya akhirnya mulai mengalir. Setelah beberapa saat, dia menggigit bibirnya dan mengeluarkan sulur darah iblis. Karena yang pertama gagal, maka dia harus bergegas dan menggunakan sulur darah iblis untuk membuat yang lain. Waktu perlahan berlalu dan gua itu mulai runtuh. Bongkahan batu jatuh dari langit-langit dan kabut di luar sudah sangat berkurang. Sepertinya goa itu bisa runtuh kapan saja. Ekspresi tenang Wang Lin perlahan berubah dan menunjukkan sedikit kecemasan. Tepat pada saat ini, Limuan bergegas keluar dari kamarnya. Rambutnya berantakan, matanya merah, dan dia tampak sangat lelah saat melemparkan pil berwarna merah darah ke Wang Lin. Ada jejak energi spiritual kuat yang berasal dari pil yang membuat Wang Lin menjadi bersemangat. Ini adalah pil surga jauh yang terbuat dari sulur darah iblis. Efeknya tidak sebaik yang sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, Wang Lin mengambil pil itu dan melihatnya. Dia kembali menatap Limuan dan melemparkan pil itu ke mulutnya. Setelah pil masuk ke tubuhnya, dia merasakan api di dantiannya. Saat berikutnya, Wang Lin menampar tasnya dan meminum banyak cairan roh. Kemudian dia menutup matanya dan mulai mencoba masuk ke tahap formasi inti. Saat ini, goa terus berguncang lagi seiring dengan semakin banyaknya batu yang jatuh dari langit-langit. Limuan menatap dengan ekspresi terkejut sebelum mengeluarkan pedang terbangnya. Dia berdiri di depan Wang Lin, menjaganya dan menyingkirkan batu-batu yang jatuh. Qian Kun terus menghancurkan formasi. Tatapannya menyapu ke arah formasi dengan kegembiraan di wajahnya. Mulutnya berubah menjadi senyuman tipis dan kejam lalu berkata, "Pulin kepala besar, kami bisa memberimu gadis itu. Tetapi begitu formasi ini rusak, kamu harus membiarkan kami bermain dengannya terlebih dahulu." Mendengar itu, Pulin berhenti sejenak lalu dia tersenyum pahit. "Kepala tetua, karena kamu sudah berbicara, bagaimana mungkin aku berani untuk tidak setuju?" Qian Kun mencibir. Dia mengendalikan gunung kecil itu untuk dihancurkan lagi dan berkata, "Bocah ini hanya berada pada tahap formasi inti semu, tetapi dia memiliki teknik yang dapat membunuh seorang kultivator formasi inti. Dia sepertinya tidak sederhana, tetapi hari ini dia pasti akan mati." Setelah mengatakannya, matanya berbinar dan dia tampak berpikir, "Aku menginginkan api birunya, itu jelas merupakan harta karun yang langka." Pulin merasa murung mendengarnya. Saat pertama kali melihat gadis itu, dia hanya melihat sekilas, tetapi hatinya menjadi gatal. Jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak ada yang akan menantangnya. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa kepala tetua yang tidak pernah peduli dengan wanita akan mengucapkan kata-kata itu. Sehingga dia dengan marah menyerang untuk melampiaskan amarahnya.
Kabut yang tercipta dari formasi tersebut menjadi sangat tipis, hanya tersisa 1 dari 10 naga sepanjang 1000 meter yang terbentuk oleh kabut, dan saat ini panjangnya hanya 30 meter. Qian Kun melambaikan tangannya, simbol itu berubah kembali ke bentuk normalnya dan kembali ke tangan Kun Sang. Setelah mengembalikan simbol itu, Qian Kun meraung dan tiba di sebelah naga itu. Dia menutup tangannya dan ketika dia membukanya kembali, muncul jaring guntur dan menutupi naga itu. Dia kemudian tertawa dan berteriak, "Hancurkan!" Naga kabut mengeluarkan jeritan menyedihkan saat menghilang. Bersamaan dengan itu, muncullah kabut yang membentuk formasi 9 kerangka. Meskipun formasinya kuat, di bawah serangan 10 kultivator formasi inti, akhirnya formasi itu rusak setelah hanya dapat menahan mereka selama 3 hari. Jika Limuan tidak menyempurnakan pil dan mengendalikan formasinya, maka formasi tidak akan bisa rusak seperti ini. Dengan rusaknya formasi, sebuah goa yang berantakan terlihat di tempat terbuka. Segera 10 kultivator formasi inti sekte pertarungan jahat bergegas maju. Tetapi ketika mereka tiba dalam jarak 20 meter dari goa, sambaran petir jatuh dari langit. Meskipun petirnya tidak kuat, namun jumlahnya banyak, sehingga terlihat sangat mengancam. Ratusan formasi dasar yang ditempatkan Wang Lin mulai berlaku, namun itu hanyalah formasi dasar. Jadi mereka terus-menerus dipatahkan oleh raungan marah dari para kultivator formasi inti. Qian Kun memandang ke depan dengan dingin, tetapi dia tidak melakukan apapun. Targetnya adalah Wang Lin. Dia menyiapkan jaring guntur di tangannya dan memutuskan untuk menangkap Wang Lin saat dia muncul. Ketika semua formasi dasar rusak, goa itu tidak lagi memiliki perlindungan apapun, sehingga para kultivator formasi inti dapat melihat ke dalam. Sosok yang sangat indah muncul di pintu masuk goa. Pakaiannya polos, tetapi dia terlihat sangat anggun dan halus. Kulitnya putih dan pipinya merah. Penampilannya tentu membuat jantung siapapun berdebar kencang. Bahkan Qian Kun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Namun dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke dalam goa. Tetapi goa itu benar-benar gelap dan dia tidak dapat melihat apapun. Limuan memandangi para kultivator formasi inti. Dia melambaikan tangannya dan tungku pil 100 binatang muncul. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah kalian di sini untuk benda ini?" Qian Kun melihat ini dan tersenyum. Orang yang mulai mengejar Wang Lin pada awalnya Kun Song menatap tungku pil dan tertawa. "Aku tidak menyangka bocah itu benar-benar memiliki tungku pil. Dan bahkan tungku pil 100 binatang yang berharga 100.000 batu roh berkualitas tinggi." "Kamu benar. Awalnya tujuan kami adalah tungku pil ini. Gadis kecil, serahkan tungku pilnya." Setelah mengatakannya, dia mengulurkan tangan dan mengambil tungku pil dari Limuan. Semua orang di sini tahu nilai tungku pil ini. Jadi dia memutuskan untuk menunjukkannya di hadapan semua orang. Kun Song dan tetua lainnya yang mengejar Wang Lin sejak awal menggenggam tangan mereka lalu berkata, "Kepala tetua, tungku pil ini akan menjadi milik kita berdua. Kedepannya kami pasti akan mengirimkan hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada kalian semua. Bagaimana?" Tatapan Qian Kun menyapu tungku pil, lalu dia mengangguk dalam diam. Kultivator berkepala besar yang bernama Pulin itu tersenyum licik saat dia mengulurkan tangan untuk meraih Limuan. "Gadis kecil, setelah kamu selesai melayani semua anggota sekteku di sini, kamu akan menjadi tungku kultivasi pribadiku." Wajah Limuan menjadi pucat. Saat Limuan akan mengakhiri hidupnya sendiri, tiba-tiba
tubuh Pulin berhenti dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia mengeluarkan banyak darah dan tubuhnya kemudian terbang kembali seolah-olah terkena suatu kekuatan yang kuat. Namun sebelum dia mendarat, dia ditangkap oleh kekuatan lain dan ditarik kembali. Kepalanya meledak dan inti emasnya terbang melewati limuan dan memasuki goa. Mulai saat ini, aku akan menjadi orang terkuat di bawah tahap Nesensol. Jika tidak ada kultivator Nesensol yang menyembunyikan tingkat kultivasinya, maka kalian semua akan mati. Suara yang sangat dingin keluar dari dalam goa. Kemudian sosoknya keluar dan muncul di hadapan semua orang. Dia memiliki kepala penuh rambut hitam, ekspresinya dingin dan matanya menunjukkan ekspresi yang kejam. Seolah-olah dia adalah bongkahan es yang tidak pernah mencair. Pada saat ini, perasaan bertemu dengan predator alami telah menguasai hati setiap orang yang ada di sini. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan binatang prasejarah. Tekanan ini menyebabkan seluruh jiwa mereka menjadi sangat kacau hingga berada di ambang kehancuran, seperti guntur yang menyambar di dekat telinga mereka. Jiwa Pulin sudah rusak akibat serangan alam Ji Wanglin sebelumnya, dan meskipun dia berusaha menekannya, namun dia tidak punya waktu untuk pulih sepenuhnya. Pada saat ini, jiwanya hancur dan dia batuk darah sebelum pingsan. Tubuhnya bergerak-gerak di tanah dan setiap kali dia bergerak, darah muncrat dari setiap lubang di tubuhnya. Hati Qian Kun bergetar saat melihat adegan ini. Akibat sengatan terakhir, jaring guntur di tangannya terputus. Ekspresinya gelisah ketika dia mundur beberapa langkah dan mencoba melarikan diri. Ide untuk mencuri api biru sebelumnya pun sudah menghilang tanpa jejak. Sebagai seorang kultivator formasi inti tingkat menengah di kota Nandao, dia tidak pernah merasa ketakutan seperti ini sebelumnya. Dia bahkan pernah bertemu dengan para kultivator formasi inti tahap akhir sebelumnya. Mereka adalah utusan dari bagian dalam lautan iblis yang datang setiap tahun untuk mengambil materi. Meski dia tidak bisa mengalahkan mereka, namun dia tidak pernah merasa takut pada mereka. Ini adalah pertama kalinya sejak dia mencapai tahap formasi inti dan terakhir kali dia merasa takut. Akibatnya, dia memutuskan untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Biasanya, dia tidak akan menjadi orang pertama yang berlari dan akan menunggu orang lain untuk melarikan diri terlebih dahulu, lalu memilih arah yang aman untuk melarikan diri. Namun saat ini, dia merasa jika dia tidak segera melarikan diri, satu-satunya akibat yang akan dialaminya adalah kematian. Adapun sisanya, setelah melihat Pulin sekarat secara misterius, ekspresi wajah mereka langsung berubah dan fakta kepala tetua Qian Kun berlari tanpa ragu-ragu. Mereka semua akhirnya mengaktifkan semua energi roh di tubuh mereka dan melarikan diri ke segala arah. Mereka takut jika mereka sedikit lambat, maka mereka akan mati. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.